Berada di lokasi tempat lahirnya Pak Yangken di Desa Paupan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Inilah tempat lahir beliau 60 tahun yang lalu. Ya, sekarang saya ada di lokasi Desa Paupan. 60 tahun saya lahir di tempat ini. Jadi perkiraannya rumahnya menghadap ke sana dan pintu masuk dari sana, dan ini diperkirakan dapur, kamar tempat tidur orang tua saya, dan disinilah saya lahir di tempat ini. Saya kira kita tidak mendewakan tempat ini, tapi saya hanya ingin membuat sebuah kenangan untuk generasi muda. Dan itu sebab saya menerima usul dari masyarakat Desa Paupan untuk membuat tempat ini. Dan mereka bangga ada seorang anak yang lahir dari desa mereka, punya prestasi yang baik di masyarakat, bahkan di pemerintah, dan sekarang ini menjadi bupati di Malinau. Jadi mereka ingin menjadikan tempat ini sebuah kenangan, sebuah tempat memotivasi bagi anak-anak muda yang ada dari Desa Paupan khususnya. Saya kira sebuah hal yang wajar, karena momentum kelahiran itu bisa menjadi sebuah catatan ke depan, bagaimana kita menilai seseorang itu bertumbuh berkembang sampai ketika dia kembali kepada Tuhannya. Jadi saya kira ini yang paling mendasar dengan adanya tempat ini. Ya, saya kira sederhana batu ini, ya Bapak Ibu Saudara, kalau batu ini bukan batu yang sederhana, punya cerita. Ini batu menurut peninggalan orang tua dulu, ada beberapa lokasi situs budaya. Kemudian ini juga batu bukan batu sembarang, karena ini dijadikan tempat budaya zaman-zaman dulu. Jadi mereka pindahkan ke tempat ini. Jadi ini batu tempat mereka kasih makan babi dulu. Ya. Jadi saya kira tempat ini menjadi bernilai kemudian jika dikelola dengan baik. Ya, tertulis di sini Bapak Ibu, ya, monumen kelahiran atau ulung batu, atau tanda menara batu, tanda kelahiran dari Dr. Jansen TP MSc atau yang biasa kita sebut YTP. Ya, saya dianggap oleh orang-orang tua di sini orang yang memiliki visi dalam hal membangun dan mewujudkan sebuah gerakan masyarakat membangun desa, khususnya di Malinau. Dalam batu ini pesan moral yang ingin saya sampaikan secara khusus sebagai bentuk dari ajaran orang tua saya, sekolahlah setinggi-tingginya. Jika kamu bisa berbuat baik, jangan bertanya, berbuatlah. Dan pesan dari ibu saya, sebagai saudara, hiduplah dengan rukun. Jadi saya kira nasihat orang tua ini sangat mendasar.
Tapi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa untuk berbuat baik itu kita harus mempunyai pengetahuan yang luas. Dan itu artinya kita harus belajar. Kita harus menempuh pendidikan. Jadi oleh sebab itu nasihat orang tua saya, berbuat baiklah kalau kamu bisa. Bisa ini artinya kita punya pengetahuan, kita punya kemampuan, dan semua itu datang dari pembelajaran. Oleh sebab itu saya harapkan kepada kita semua, untuk bisa berbuat baik kita harus banyak belajar, kita harus banyak pengetahuan. Dan saya yakin percaya, itulah yang membuat kita tergerak melakukan banyak hal, karena ada motivasi kita tahu tentang sesuatu itu berdampak baik pada setiap orang. Oleh sebab itu, ini yang menjadi dasar filosofi kepemimpinan saya, bahwa apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan kalau saya yakin itu bisa dilakukan dan bermanfaat orang lain, saya tidak akan pernah bertanya, saya kerjakan. Jadi oleh sebab itu saya harapkan kepada kita semua, para generasi muda khususnya, mari kita semua ya bergerak untuk melangkah ke depan, membangun bangsa dan negara kita. Ya, saat ini saya bersama dengan orang tua saya, Kepala Adat Besar Kecamatan Krayan Selatan. Jadi beliau ini juga yang tahu tentang sejarah kelahiran saya di tempat ini. Jadi oleh sebab itu, ya saya harapkan kepada kita semua, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bergiat mengejar ilmu pengetahuan, mewujudkan mimpi-mimpi kita dengan belajar sekuat-kuatnya. Ya, saya kira demikian ya dari kita semua. Tidak ada yang tidak mungkin. Tempat tidak mengubah kita, tapi kitalah yang mengubah tempat. Ayo, mari kita bangun masa depan kita dengan bergiat belajar sebaik-baiknya. Kejar cita-citamu, yakin percaya. Dengan melangkah hari ini, kamu akan menuju pada tujuanmu. Terima kasih. Salam.